Salam Guru Merdeka dan Guru Belajar Sepanjang Hayat. Selamat datang kembali di pembahasan modul peran guru pembimbing khusus dalam implementasi pendidikan inklusif. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana guru pembimbing khusus dapat berperan dalam menumbuhkan lingkungan belajar inklusif berbasis hak. Mari kita mengunjungi tim pengajar dari SDN Taman Sari 1 Yogyakarta untuk melihat apa yang sudah dilakukan dalam menumbuhkan lingkungan belajar serta menerapkan budaya dan nilai-nilai yang inklusif. Seluruh peserta didik memiliki hak belajar yang sama, tanpa kecuali peserta didik berkebutuhan khusus. Untuk itulah, pendidikan inklusif menjadi jawaban agar pemenuhan hak seluruh peserta didik dapat terpenuhi. Penyelenggaraan pendidikan inklusif diatur dengan prinsip menerima peserta didik tanpa memandang status, agama, ras, budaya, dan kondisi fisik, emosi, sosial, maupun intelijensi. Pendidikan inklusif diharapkan dapat memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik tanpa diskriminasi. Menurut Gajah Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Nah, dalam hal ini, tujuan akademis harus berjalan bebarengan dengan pembangunan karakter dan kemandirian. Namun, penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak lepas dari banyaknya tantangan. Salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah bagaimana memahami kondisi peserta didik berkebutuhan khusus dan pemenuhan hak belajar PDBK. Oleh sebab itu, diperlukan berbagai langkah untuk mengatasi tantangan tersebut. Pertama adalah penting untuk mengenali peserta didik, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK, baik dari sisi akademis maupun non-akademis. Apa yang menjadi kekuatan, kebutuhan, serta ketertarikannya. Ananda Alam misalnya. Dia ini kerap terlihat kesulitan memusatkan perhatian karena mengalami attention deficit hyperactive disorder atau ADHD. Tapi Alam dapat dengan mudah menangkap pembelajaran tertentu yang dianggapnya menarik seperti menggunakan media visual. Contohnya video animasi hingga games yang berbahasa Inggris. Sehingga pronounce-nya tergolong baik. Penting bagi seluruh masyarakat sekolah untuk memahami bahwa Alam dan teman-temannya memiliki hak yang sama atas pendidikan. Karena itu, pada orientasi tahun ajaran baru, kami memberikan paparan singkat untuk membuka wawasan dan pemahaman tentang disabilitas dan pendidikan inklusif kepada seluruh komunitas sekolah. Sangat bisa dipahami jika Bapak dan Ibu guru merasa khawatir atau kurang percaya diri dalam menangani PDBK. Kadang, hal-hal yang mendasar seperti menjaga kebersihan diri, mengelola perasaan dan emosi, atau mengungkapkan gagasan sederhana dapat menjadi tantangan besar. Kolaborasi antara guru pembimbing khusus, GPK, dan guru-guru lainnya sangat penting untuk dilakukan dalam menciptakan lingkungan dan budaya yang inklusif. Lalu, hal apa lagi yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar inklusif? Selain kolaborasi dengan para guru, untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, kami juga memajang poster-poster dan pesan-pesan inklusif yang menekankan pada pentingnya menghargai keberagaman, pendidikan tanpa diskriminasi, dan kesesuaian pendidikan inklusif dengan visi Merdeka Belajar. Bapak dan Ibu, ingatlah langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, yaitu mengenali kebutuhan akademis dan non-akademis PDBK, menjalankan orientasi kepada orang tua dan peserta didik lain tentang pentingnya pemenuhan hak PDBK, memajang poster dan pesan-pesan inklusif di lingkungan sekolah, dan menyelenggarakan program khusus. Mari kita tinjau lebih dalam lagi langkah yang terakhir ini, yaitu menyelenggarakan program-program khusus atau proksus untuk PDBK.
Program khusus adalah salah satu bentuk modifikasi pembelajaran yang dibuat berdasarkan kebutuhan siswa. Program khusus memiliki bobot yang sama pentingnya dengan program akademik. Untuk menyusun program khusus diperlukan beberapa tahapan. Sebelum menyusun program khusus bagi PDBK, diperlukan profil peserta didik atau matriks perencanaan. Matriks perencanaan adalah pemetaan tentang kondisi peserta didik berkebutuhan khusus atau biasa disebut dengan PDBK. Deskripsi yang diberikan berupa informasi kondisi aktual hambatan atau kelainan, karakteristiknya, dampak pada lingkungan sekolah maupun keluarga, strategi layanan, dan media yang diperlukan dalam pembelajaran. Selanjutnya, berdasarkan profil peserta didik, kita dapat menyusun program-program khusus. Program khusus idealnya dirancang oleh tim yang terdiri atas pihak satuan pendidikan, orang tua, dan tenaga profesional yang memiliki informasi dan pemahaman mengenai peserta didik. Beberapa program khusus yang dilakukan di SDN Taman Sari 1 Yogyakarta antara lain program bina diri, seperti toilet training, merawat diri, dan mengurus diri. Lalu program vokasi, seperti kegiatan membatik dan kegiatan tata geraha. Melalui program khusus ini diharapkan dapat memberikan keterampilan-keterampilan hidup non-akademik bagi PDBK, yang akan menjadi bekal hidup peserta didik berkebutuhan khusus dalam hidup bermasyarakat. Bapak dan Ibu guru, untuk menetapkan format isi matriks perencanaan, guru bisa menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Serta ingatlah langkah-langkah untuk menumbuhkan lingkungan belajar yang inklusif, berbasis hak antara lain, mengenali kebutuhan akademis dan non-akademis PDBK, menjalankan orientasi kepada orang tua dan peserta didik lain tentang pentingnya pemenuhan hak PDBK, memajang poster dan pesan-pesan inklusif di lingkungan sekolah, dan menyelenggarakan program-program khusus atau proksus. Jadi, apa yang akan Bapak dan Ibu guru lakukan untuk dapat bekerja bersama dengan guru pembimbing khusus atau sebagai guru pembimbing khusus sendiri? Ingatlah, seperti tim Taman Sari, Bapak dan Ibu guru dapat bekerja sama sebagai satu tim dengan guru pembimbing khusus untuk menumbuhkan lingkungan belajar inklusif. Selamat belajar, Bapak dan Ibu guru hebat!